Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Pedalaman Sumatera memang menyimpan banyak cerita. Jejak seram tergelar nyaris di setiap sudutnya. Kali ini, saya ada sebuah narasumber yang membagikan kisahnya. Dia menceritakan pengalamannya pernah bekerja singkat di pedalaman Sumatera. Dia juga tidak menyangka akan bekerja seperti itu, karena awalnya dia tersasar di sana. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Siapkan kopi, siapkan cemilan supaya saat mendengarkan ceritanya lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Saat itu, aku hendak pulang ke kampung halamanku di Pagar Alam. Namun naasnya, bis yang kukendarai ini menurunkanku di tengah jalan. Alasannya simpel, karena aku penumpang satu-satunya di sana dan kalau mengantarkanku sampai tujuan, ongkosnya tidak masuk. Jadi mau tidak mau, mereka menurunkanku di tengah jalan. Aku sempat protes, tapi apa dayaku? Akhirnya, aku coba melanjutkan perjalananku dengan berjalan kaki. Sudah 1 jam lamanya aku menyusuri jalan dengan berjalan kaki. Hingga aku menemukan sebuah gubuk kecil di pinggir jalan, letaknya di tengah-tengah belantara Sumatera. Saat itu, aku tidak tahu pasti di mana aku berada saat ini. Kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul 12 malam. Dan parahnya, ponselku kehabisan baterai. Benar-benar sempurna keadaanku saat ini. Kumulai nyalakan rokok, kuisap dalam-dalam rokok di tangan, lalu kuhembuskan asapnya perlahan. Sambil berpikir hendak melangkah kemana sebaiknya. Masih terus duduk di kursi panjang yang lembab ini, belum bisa aku memutuskan mau lanjut perjalanan kemana. Sempat berpikir untuk kembali saja ke arah di mana aku diturunkan oleh bis malam tadi. Tapi jaraknya sudah cukup jauh dan akan memakan waktu lama lagi. Ditambah lagi, aku sudah lupa arah jalannya. Tapi kalau ingin melanjutkan jalan ke arah barat, mengikuti jalan yang lumayan besar, juga tidak tahu harus kemana berjalan, seberapa jauh lagi sampai menemukan setidaknya kota kecil untukku bermalam. Sampai akhirnya rokok di tanganku habis. Aku pikir sudah saatnya aku kembali berjalan. Tidak bisa juga untuk menunggu di tempat ini sampai pagi. Kemudian aku bangkit dari tempat duduk, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke barat dengan berjalan kaki mengikuti jalan aspal ini. Aku masih yakin kalau jalan yang sedang aku susuri ini masih termasuk jalan lintas yang dijadikan jalan utama oleh kendaraan yang melintas di Pulau Sumatera. Tapi kalau memang ini jalan utama, kenapa begitu sepi? Kosong, sama sekali tidak ada kendaraan yang melintas. Permukaan jalan masih basah akibat guyuran hujan sebelumnya. Kanan dan kiri jalan hanya gelap, menaungi pepohonan tinggi yang berdiri cukup rapat. Tidak ada suara sama sekali, kecuali suara langkah kakiku. Pijakan sepatu yang bersinggungan dengan permukaan aspal, hanya suara itu saja yang kudengar. Tipikal jalan di lintas pedalaman Sumatera ini, jalannya berliku, banyak tikungan disertai dengan tanjakan serta turunan. Semuanya nyaris dipagari oleh pepohonan tinggi dan rindang. Udara tidak ada pergerakan, namun dinginnya mulai terasa. Langit sama sekali tidak berbintang, hanya abu pekat, awan masih terlihat menggantung menyisakan uap air. Semoga saja tidak turun hujan lagi. Segitu harapanku di dalam hati. Agak goyah nyaliku sebenarnya, berjalan di daerah seperti ini. Agak menyeramkan, tapi tak ada jalan lain selain terus menyusuri langkah. Sampai setidaknya aku menemui perumahan penduduk yang mungkin bisa aku tumpangi untuk aku bermalam. Sudah setengah jam lebih aku mulai berjalan kembali. Belum juga aku menemui ada perumahan penduduk ataupun bangunan lainnya. Masih saja pepohonan dan semak belukar di sisi jalan. Tidak ada juga kendaraan yang melintas. Satu pun tidak ada. Sepertinya hanya aku saja manusia yang bergerak di sini. Suasananya benar-benar sepi. Sampai kemudian setelah 1 jam perjalanan, aku berhenti sejenak untuk mengambil sebotol air mineral di dalam tas ransel yang kugendong dari tadi. Sambil terus memperhatikan sekitar, masih saja sepi, tidak ada kehidupan. Setelah minum, aku lanjut berjalan.
Tapi baru beberapa langkah, aku berhenti lagi karena aku mendengar ada suara dari kejauhan. Suara yang sepertinya mesin motor. Masih sangat jauh karena belum ada penampakannya. Tapi aku yakin kalau suara itu arahnya dari belakang. Deru mesin motor itu terus saja terdengar. Yang tadinya sayup-sayup jadi semakin jelas. Ternyata benar, itu motor. Samar mulai terlihat lampu depannya yang menyala. Walaupun tidak terlalu terang, sinar lampu yang awalnya menjembul dari sela-sela pepohonan sampai akhirnya terlihat jelas karena sudah semakin dekat jaraknya. Masih agak jauh, tapi aku sudah menghadap ke arah motor itu sambil melambaikan tangan memberikan isyarat agar dia menghampiri. Motor yang memang dari awal berjalan tidak terlalu kencang. Sepertinya sang pengemudi sudah melihat keberadaanku karena dia melambatkan kecepatannya. Walaupun sudah cukup dekat, tapi aku masih belum bisa melihat dengan jelas si pengemudi karena terhalang oleh sinar sorot lampunya, ditambah sekitaran yang sangat gelap. Sampai akhirnya motor itu berhenti di hadapanku. Bang, mau kemana tengah malam gini? Senyum terpancar di wajah lelaki muda berkumis tipis ini. Walaupun masih terlihat gurat keanehan di wajahnya. Mungkin karena melihat ada orang yang sedang berjalan sendirian di tengah hutan seperti ini. Iya bang, saya mau cari penginapan di dekat sini atau terminal bis umum lah kalau ada, jawabku. Lah, mana ada penginapan di sini? Gak ada bang, terminal juga masih jauh. Masih jauh? Emang abang mau cari terminal mau kemana? Saya dari Jakarta mau ke Pagar Alam bang. Wah, Pagar Alam masih sangat jauh dari sini. Gak mungkin bisa lanjut jalan kalau sekarang. Gimana kalau abang ikut aku saja, menginap di tempatku saja, lebih aman. Terima kasih bang, kalau memang boleh begitu. Kembali aku sumringah tawarannya tidak mungkin aku tolak. Ya sudah, ayo naik. Aku lalu naik ke motornya. Aku sedikit bersyukur bisa bertemu dengan orang ini. Walaupun di dalam hati aku masih harus waspada. Bisa saja dia penjahat. Semoga saja bukan. Kemudian motor kembali berjalan, menyusuri jalan gelap dan masih saja sepi. Kok abang bisa terdampar di sini tadi? Percakapan kami di dalam motor dimulai dengan pertanyaan lelaki ini. Panjang ceritanya bang. Pokoknya intinya, ya aku diturunin lah. Ada-ada aja bang ini. Ngeri kali daerah sini bang. Oh iya bang, namaku Daniel. Kita belum kenalan. Daniel ini lelaki berusia sekitar 20 tahunan. Mungkin masih beberapa tahun umurnya di bawahku. Saya Bian bang. Abang sendiri dari mana? Aku dari kota, terus singgah sebentar ke tempat teman. Tapi malah kemalaman karena kita keasikan ngobrol. Oh iya, aku kerja di perkebunan di balik hutan ini. Kira-kira 1 jam perjalanan pakai motor. Kalau abang mau, menginap saja di situ bang. Besok aku antar ke jalan besar. Saran kursi begitu. Tempat tinggalnya masih berjarak 1 jam. Gila, masih jauh dong, pikiranku dalam hati. Tapi gak ada pilihan lain. Benar kata Daniel, tempat ini sangat sepi. Sepanjang berjalannya motor, aku masih belum menemukan rumah penduduk ataupun bangunan lain. Aku sepertinya harus ikut dia ke tempat tinggalnya dan menumpang barang semalam. Motor terus melaju menembus pekatnya malam, membelah antah berantah di suatu sudut Sumatera. Hembusan angin malam yang terasa semakin dingin, ditambah lagi Daniel yang memacu motornya cukup kencang. Dia terus saja mengajakku berbicara. Aku agak cepat ya bang, supaya cepat sampai kita. Aku pun mengiyakannya. Tidak berapa lama kemudian, Daniel membelokkan motornya ke kiri, turun dari jalan aspal, kemudian masuk ke jalan tanah biasa yang tidak terlalu lebar. Beberapa kali aku memperhatikan jalan di sekitar. Sungguh pemandangan yang cukup menyeramkan, setidaknya buat aku yang terbiasa hidup di kota besar. Tapi beda dengan Daniel, dia terlihat biasa saja. Mungkin karena sudah terbiasa dan hafal dengan jalur yang sedang kami lalui ini. Setelah berganti ke jalan tanah yang terlihat di sekeliling lebih suram dari jalan aspal tadi. Menurutku, di jalan aspal sebelumnya yang masih terlihat jalan lintas Sumatera sudah cukup menyeramkan. Tapi di jalan tanah ini malah makin menyeramkan suasananya. Pepohonan semakin rindang, jalanan bergelombang, tanjakan serta turunan. Dan sepertinya semakin kecil kemungkinan untuk menemukan rumah penduduk, apalagi keramaian. Sementara itu, Daniel terus memacu motornya walaupun tidak sekencang sebelumnya. Pada beberapa titik, aku memutuskan untuk memejamkan mata,
tidak berani melepaskan pandangan menatap gelap yang sangat pekat yang belum pernah aku temui sebelumnya. Agak seram ya bang, tenang aja, bentar lagi kita sampai bang. Aku tidak menjawab apa-apa, hanya bisa diam sambil mulai berdoa sebisanya. Kulihat di kiri jalan, berbagai jenis pepohonan aku lihat. Bukan hanya satu jenis, tapi sepertinya yang sedang kami tembus ini adalah hutan belantara. Di tengah-tengah lamunan kengerianku, tiba-tiba Daniel menghentikan motornya. Ada apa bang? Jadi gini bang, aku mau ngambil jalan potong. Biasanya kalau sedang sendirian, aku memilih lewat jalan memutar. Jawab Daniel yang tentu saja memancing pertanyaan dariku. Emang kenapa bang? Jadi bang, jalannya ini agak seram karena lewat kebun bambu. Ditambah lagi, jalannya kecil dan lebih gelap dari ini karena banyaknya pohon bambu bang. Kalau jalan memutar memang lebih enak dan gak begitu seram, tapi jadi lebih jauh. Karena sekarang aku ada teman, jadi gak apa-apalah kalau lewat jalan potong. Hehehe. Sambung Daniel seperti itu. Ya sudah bang, terserah abang aja, saya kan gak tahu jalan. Baiklah kalau gitu, kita jalan. Tapi sebelum jalan, sejenak Daniel terlihat bibirnya berkomat kamit membaca doa. Menambah ketakutanku saja. Lalu motor mulai melaju. Derunya tidak sekencang sebelumnya. Benar kata Daniel, kalau jalan potong ini, jalannya kecil dan bergelombang. Lebih terlihat seperti jalan yang tidak pernah dilalui oleh kendaraan. Makanya motor ini tidak bisa melaju dengan cepat. Kali ini Daniel tidak banyak berbicara. Dia fokus untuk mengendalikan motornya. Aku juga melihat kalau sedikit demi sedikit pepohonan bambu mulai terlihat di kanan kiri jalan. Sepertinya kami mulai masuk ke perkebunan bambu seperti yang Daniel tadi bilang. Ini bang perkebunan bambunya, tanyaku ketika pohon bambu semakin menguasai pemandangan sekitar. Iya, jawab Daniel pendek. Motor terus melaju menyusuri jalan setapak yang kanan kirinya kali ini sudah dipenuhi oleh pepohonan bambu yang rapat. Tempat ini jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Aku bisa merasakan. Cukup lama kami membelah menyusuri pepohonan bambu ini. Nyaris setengah jam kami terus disuguhi sesaknya batang bambu. Sampai ketika kami berhasil menemui jalan agak lebar, tapi masih jalanan tanah. Syukurlah aku sedikit lega, karena sepertinya kami kembali bertemu jalan utama. Udah aman kita bang, bentar lagi kita sampai bang. Daniel bilang begitu ketika motor kembali melewati jalan yang sekitarnya bukan pepohonan bambu lagi. Berganti seperti semula, dipenuhi oleh pepohonan lain yang tinggi besar dan rindang. Aku sangat berharap apa yang Daniel bilang itu benar, karena aku sudah lelah secara fisik dan mental. Perjalanan dari Jakarta sejak kemarin sungguh menguras habis tenagaku. Ingin rasanya aku merebahkan badan ini dan tertidur lelap. Nah, itu rumah kami bang, ucap Daniel dengan nada gembira. Benar, di kejauhan aku melihat ada satu rumah tidak terlalu besar yang berdiri di dalam gelap. Berdiri di tengah-tengah hutan belantara ini. Syukurlah perjalanan ini ada akhirnya juga. Saat sudah sampai, ternyata ada seorang lelaki berumur 40 tahunan keluar dari kamar setelah kami masuk ke dalam rumah. Dan Daniel menyalakan lampu petromak di tengah ruangan. Lelaki itu terlihat baru bangun tidur dengan sarung masih menutupi tubuhnya. Wah, bawa kawan kamu Neil? Iya bang, ini kawan baruku bang. Ternyata Daniel tidak tinggal sendirian di rumah ini. Kemudian kami duduk berbincang di ruangan tengah. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Wah, kau bisa sampai terdampar sendirian di lintas Sumatera yang sepi ini. Daerah rawan itu. Untung aja Daniel ini bisa nemuin kamu. Ya inilah rumah kami. Kecil, jelek, tapi silakanlah kamu istirahat di sini. Besok kalau kamu sudah siap, Daniel akan antar ke terminal di kota Penganggar Alam. Lelaki itu bernama Dirman. Aku dan Daniel memanggilnya Bang Dirman. Dia berasal dari Bengkulu dan juga akhirnya aku tahu belakangan kalau Bang Dirman dan Daniel ini bukan hanya sekedar tinggal di rumah ini. Ternyata mereka sambil bekerja. Mereka berdua bekerja pada suatu orang terpandang dan kaya raya di daerah itu. Tugas mereka adalah merawat dan menjaga tanah perkebunan luas milik orang terpandang itu. Cukup seru perbincangan kami, walaupun baru kenal, tetapi Bang Dirman dan Daniel ini merupakan orang yang cukup senang berbincang. Hutan begini kan kosong bang, gak ada apa-apa, kenapa harus dijaga? Tanyaku heran kepada mereka berdua. Oh jangan salah,
Di dalam hutan ini banyak pepohonan yang kayunya berharga tinggi. Belum lagi bambu-bambu di atas tadi. Kalian berdua lewat kan? Wah, itu duit. Kalau nggak dijaga bisa habis semua. Lantas Bang Dirman langsung teringger menjelaskan dengan pertanyaanku. Jadi begitu mereka ditugaskan untuk menjaga isi dari hutan ini agar tidak dicuri. Aku mulai mengerti tugas mereka. Kemudian mereka bertanya tentang aku juga. Banyak pertanyaan. Salah satunya, ada perlu apa ke pagar alam? Aku memberikan sedikit penjelasan. Kalau dari Jakarta, aku baru saja kehilangan pekerjaan akibat pandemi yang baru saja terjadi. Dan karena sudah cukup lama menganggur untuk sementara waktu, aku memutuskan untuk pulang dulu ke rumah orang tuaku di pagar alam. Oh begitu ceritanya, emang di pagar alam udah ada pekerjaan? Daniel mulai bertanya. Belum ada, mau pulang dulu aja. Sekalian berkumpul sama orang tua, udah lama gak mudik. Sebenarnya kami sedang butuh orang di sini. Kalau kamu memang butuh pekerjaan sementara, tapi kerjanya kuli sih. Bang Dirman kali ini yang bersuara. Oh ya, kerjaan apa bang? Aku mulai penasaran. Lahan perkebunan dan hutan ini terlalu luas untuk kami jaga. Kalau cuma berdua, butuh orang lagi supaya bisa mencakup semuanya. Sekarang kami masih sering kecolongan. Iya bang, kami butuh orang lagi untuk jaga lahan. Sebelumnya udah ada beberapa orang yang kerja di sini, tapi nggak ada yang lama-lama. Pada nggak tahan kerja di hutan ini. Daniel mulai menambahkan. Aku langsung berpikir, wah lumayan nih. Hitung-hitung aku bisa membawa sedikit uang untuk ke rumah nanti. Tidak seperti sekarang yang pulang dalam keadaan tidak membawa uang sama sekali, kecuali ongkos. Tidak perlu lama-lama. Cukup 1 bulan saja kerja di sini sebagai penjaga lahan. Aku bisa membawa uang sedikit untuk orang tuaku. Wah boleh tuh bang, saya mau. Aku bilang begitu. Nah bagus kalau begitu. Nanti siang saya bilang ke Pak Anwar. Dia pasti setuju. Besok kamu bisa mulai kerja. Sambil tersenyum Bang Dirman bilang begitu. Tapi bayarannya nggak sebesar di kota ya. Jangan dibandingin sama gaji di kota. Iya bang nggak apa-apa, saya ngerti kok. Ya sudah. Setelah perbincangan selesai, kami memutuskan untuk tidur. Malam berikutnya, kami sudah berkumpul kembali di rumah. Dan atas persetujuan Pak Anwar, bos mereka, aku diperbolehkan bekerja di sini. Malam pertama ini, kamu jaga di kebun bambu dulu. Daniel di kebun jati dan saya berkeliling patroli. Bang Dirman memberikan tugas kami masing-masing untuk bekerja malam itu. Kebun bambu yang Bang Dirman maksud adalah kebun bambu yang ketika pertama kali sudah aku lewati bersama Daniel menggunakan motor. Kebun yang pepohonannya cukup rapat. Sedangkan Daniel bertugas menjaga kebun jati yang jaraknya lumayan jauh dari kebun bambu. Singkat cerita, setelah perlengkapan sudah siap, sekitar pukul 9 malam, kami keluar dari rumah dan menuju perkebunan yang akan kami jaga. Tujuan pertama adalah kebun jati yang Daniel akan jaga. Jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Setelah melewati jalan terjal dan berliku dengan berjalan kaki, kurang dari setengah jam kami sudah sampai. Ada satu gubuk bambu sederhana yang dijadikan semacam pos tempat kami berjaga nantinya. Gubuk ini tidak terlalu besar. Kira-kira hanya cukup untuk 4-5 orang saja di dalamnya. Setelah berbincang sebentar di gubuk itu, kemudian aku dan Bang Dirman lanjut perjalanan menuju kebun bambu yang akan aku jaga. Sementara Daniel ditinggal di kebun jati yang akan dijaganya malam itu. Nah, perjalanan menuju kebun bambu ini sedikit lebih jauh dan menantang. Karena beberapa kali kami harus melewati jalan menanjak dan sempit. Tapi walaupun terasa lama, akhirnya sampai juga. Sama dengan kebun jati tadi, kebun bambu ini memiliki gubuk kecil yang digunakan sebagai tempat berjaga buatku nantinya. Nah, kita sudah sampai. Kamu berani kan? Ucap Bang Dirman seperti itu. Berani bang. Walaupun begitu, tetap saja aku agak gentar nyali ketika melihat suasana di kebun bambu ini. Pepohonan bambu yang nyaris rapat, gelap, sama sekali tidak ada pencahayaan. Tapi di gubuk kecil ada lampu minyak tanah yang bisa dinyalakan nantinya, yang membuat nyaliku agak ciut ketika sadar kalau tempat ini jauh dari mana-mana. Jauh dari pemukiman, apalagi keramaian. Sepi tidak terkira. Mungkin hanya kami bertiga, manusia yang ada di hutan belantara Sumatera ini. Tapi ya sudah, karena sudah terlanjur mengiyakan untuk mengambil pekerjaan ini, akan aku jalani saja sampai mana nantinya. Bian, saya keliling dulu ya. Habis itu, saya akan ke tempat Daniel, baru kesini lagi. Tenang aja, saya gak akan lama-lama kok. Kamu masih baru kerja.
Nanti kalau udah lamaan, pasti akan terbiasa dengan situasi seperti ini. Iya bang, amanlah, semoga lancar malam ini gak ada apa-apa. Iyalah pasti aman. Setelah itu, Bang Dirman berangkat meninggalkanku sendirian. Dia berjalan menuju jalan setapak arah di mana kami datang tadi. Dalam gelap, aku melihat Bang Dirman berjalan menjauh sampai akhirnya benar-benar hilang dari pandangan. Maka dimulailah aku bekerja di tempat ini, sendirian menjaga kebun bambu yang cukup luas. Duduk di gubuk kayu dengan penerangan lampu minyak tanah yang pada akhirnya aku matikan juga. Sepeninggalan Bang Dirman, aku hanya ditemani oleh suara-suara binatang malam yang bersahutan. Selebihnya hanya senyap alam. Dan tak terasa, sudah 1 jam lebih, Bang Dirman belum datang juga. Lagi-lagi ucapan kekhawatiran meluncur di mulutku. Jelas saja, aku mulai cemas. Ketika sudah sedemikian lamanya, Bang Dirman belum juga muncul. Ketenangan perlahan berganti. Desir angin merambah masuk ke sela-sela bambu yang menjulang tinggi, membuat batang-batangnya mulai bergoyang pelan. Awalnya tidak ada suara sama sekali. Sekarang mulai terdengar suara batang bambu beserta dedaunan di atasnya yang bergesekan satu sama lain. Beberapa kali aku merubah posisi dudukku. Aku terus memperhatikan sekitar. Benar-benar gelap. Tidak ada penerangan sama sekali. Penglihatan hanya dibantu oleh cahaya dari langit malam. Itu juga banyak terhalang oleh pepohonan bambu. Aku sendiri tidak bisa menyalakan lampu templok yang masih menyisakan sedikit minyak tanah di dalamnya. Kalau aku menyalakannya, justru akan menghalangi mataku untuk melihat dari kejauhan. Sekali lagi untuk mengurangi kegugupan dan kekhawatiranku, aku mulai menyalakan sebatang rokok. Sial, kok bisa-bisanya aku ambil pekerjaan ini? Aku mulai menggerutu sendiri. Menyesal dengan langkah yang aku ambil sebelumnya, sehingga bisa terdampar di tengah-tengah hutan Sumatera di tengah malam mengerikan ini. Kulihat jam di tangan menunjukkan pukul 12:30 malam. Sudah 1,5 jam Bang Dirman belum juga kelihatan batang hidungnya. Situasi mencekam seperti ini membuat waktu lambat berputar. Detik sangat perlahan untuk berganti menjadi menit. Menit yang satu tertahan berat untuk bergulir menjadi menit berikutnya. Tapi setelahnya, aku tiba-tiba menahan napas sejenak, menajamkan pendengaran karena merasa ada yang berubah. Tiba-tiba, semuanya menjadi diam, tak ada lagi suara sama sekali. Situasinya benar-benar hening. Saat itu, aku merasakan waktu seperti berhenti berputar. Dan tak berapa lama, aku mendengar pendengaranku menangkap suara seperti itu. Tapi masih belum yakin kalau itu benar-benar suara atau hanya halusinasiku saja. Suara itu terdengar lagi. Benar, aku mendengar ada suara. Ternyata bukan halusinasi. Kali ini jelas, membuat aku jadi tahu arah sumber suaranya dari mana. Dari sebelah kiri gubukku. Aku lantas menoleh. Batang bambu berdiri rapat, tapi menyisakan celah di antaranya. Jadi aku bisa memaksa mata untuk menerobos gelap dan mencari tahu sumber suara. Dari suaranya, terdengar seperti gesekan antara benda dengan permukaan tanah yang dipenuhi banyak daun bambu yang sudah kering. Bang Dirman, aku memberanikan diri bersuara. Aku memanggil nama Bang Dirman karena mulai yakin kalau suara itu adalah suara langkah kaki. Tapi tidak ada jawaban. Walau sejenak, suara itu berhenti. Setelah suara panggilanku, tiba-tiba terdengar lagi. Bang, aku nekat memanggil sekali lagi, tapi sama sekali tidak ada jawaban. Suara itu tidak kembali terdengar setelah aku bersuara. Tapi setelah aku diam, suara itu muncul kembali. Bulu kuduku mulai merinding, karena sepertinya aku melihat sesuatu di antara pepohonan bambu. Aku mulai menajamkan mata. Coba menajamkan pendengaranku juga. Aku coba memaksa mataku untuk menembus gelapnya malam. Setelah mata terbiasa, barulah aku melihat objek tertentu walaupun masih samar. Ternyata seperti ada orang yang sedang berdiri dalam gelap. Meski agak terhalang oleh batang-batang bambu, tapi aku masih bisa melihat dengan jelas. Jaraknya sekitar 10 meter dari tempatku. Cukup dekat untuk memastikan kalau itu memang manusia. Dan aku bisa memastikan kalau itu bukan Bang Dirman ataupun Daniel. Karena beberapa kali aku memanggilnya tidak ada jawaban sama sekali.
Di situ, keberanianku mulai muncul. Terselip dalam pikiranku kalau yang sedang aku perhatikan itu adalah pencuri dan aku ditugaskan di sini sebagai penjaga kebun. Kemudian aku raih lampu senter dan sebilah golok lalu bangkit dari tempat dudukku. Aku keluar dari gubuk dan berjalan menuju tempat orang itu. "Hei, lagi ngapain di situ?" ucapku sambil terus berjalan. Tidak ada jawaban. Orang itu masih diam berdiri di tempatnya. Aku makin bersemangat untuk mendekat. "Hei, kamu maling ya?" Orang itu tetap diam. Tapi ketika semakin dekat dan makin dekat, ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi, aku berhenti. Akhirnya aku dapat melihat dengan jelas. Ternyata sosok yang sedang aku dekati ini, ukuran tubuhnya agak berbeda dengan ukuran manusia normal. Walaupun tidak besar, tapi tingginya kira-kira nyaris 2 meter. Dan juga awalnya aku pikir karena dia berdiri dalam gelap, sehingga tubuhnya menjadi terlihat hitam, seperti bayangan. Tapi salah. Kami berjarak hanya sekitar 3 langkah lagi. Aku berdiri diam sambil terus memperhatikan. Aku mengurungkan niatku yang awalnya ingin berteriak dan membentak sekali lagi. Perlahan, aku arahkan cahaya lampu senter ke tubuh sosok itu. Aku mulai ketakutan. Badanku lemas, tulang-tulangku seperti lepas dari engselnya. Tubuhnya hitam legam, seperti hangus terbakar, tapi sama sekali tidak mengeluarkan asap. Benar perkiraanku sebelumnya, kalau sosok ini tingginya tidak normal, setinggi 2 meter atau lebih. Lampu senter aku arahkan mulai dari kaki, lalu perlahan terus ke atas menuju kepala. Dari sini, aku bisa melihat jelas semuanya, sangat mengerikan. Tapi cahaya lampu senterku tertahan di lehernya. Di titik ini, aku tidak berani lagi melihat ke kepalanya. Kenapa? Karena dalam gelap, aku bisa melihat kalau kedua matanya berwarna merah menyala. Makhluk apa ini? Gemetar tanganku sambil terus memegang senter. Seperti mati, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Sangat ingin lari dari situ, tapi tidak bisa. Sama sekali tidak mampu. Hanya berdiri diam dalam ketakutan. Kami berhadapan sangat dekat. Sampai ketika terdengar suara langkah yang bunyinya hampir sama seperti aku dengar sebelumnya. Tapi kali ini suaranya berasal dari sebelah kanan. Srek, srek, srek. Aku menoleh ke kanan. Lalu aku arahkan lampu senter ke sana. Ternyata cahaya lampu senterku ini menangkap satu lagi sosok seram yang perawakannya nyaris sama dengan yang berdiri di hadapanku. Bedanya, sosok ini tubuhnya lebih besar dan tinggi dengan kedua matanya yang menyala merah. Aku terus memperhatikan makhluk yang di sebelah kanan ini. Walaupun jaraknya belum dekat, tapi aku sudah bisa memastikan kalau dia ternyata terus berjalan mendekat. Dari langkahnya terdengar suara. Srek, srek, srek. Sosok hitam legam ini terus berjalan mendekat. Makin dekat. Sampai akhirnya jaraknya sudah cukup membuatku melihatnya lebih jelas. Ternyata makhluk ini jalannya seperti sedang membawa sesuatu. Seperti sedang menyeret sesuatu dengan tangannya. Aku yakin itu. Sedang membawa apa dia? Ketika jarak kami hanya tinggal beberapa langkah lagi, dia berhenti. Saat inilah aku bisa melihat semuanya. Ternyata benda yang sedang ia bawa, benda yang ia sedang seret, detik berikutnya, entah mendapatkan energi dari mana, aku lalu mundur beberapa langkah, kemudian berlari menjauh menembus pepohonan bambu. Akhirnya aku bisa melarikan diri. Aku sangat ketakutan. Aku panik. Melangkah menerjang apapun di hadapanku dengan tujuan pergi sejauh mungkin dari kebun bambu itu. Kenapa tadi aku panik? Kenapa tiba-tiba langsung melarikan diri? Karena tadi sebelum lari, akhirnya aku bisa melihat apa yang sedang dibawa oleh makhluk seram itu. Ternyata sosok itu sedang membawa jenazah manusia berpakaian lengkap namun tanpa kepala. Aku sangat ketakutan melihat itu semua. Selanjutnya, aku terus saja berlari tidak memperdulikan apa yang ada di belakangku. Mengikuti jalan setapak yang aku temui. Terus mengikuti sampai pepohonan bambu menghilang, berganti pepohonan rindang lainnya. Saat aku sedang berlari, tiba-tiba aku mendengar suara. "Bian!" Aku menoleh, dan ternyata itu Bang Dirman. Syukurlah akhirnya aku bisa berhenti berlari dan aku mengatur napas. Singkat cerita, aku dan Bang Dirman sampai di rumah pada akhirnya. Kemudian aku ceritakan semua kejadian yang aku alami.
Saat itu, Bang Dirman langsung menyuruhku untuk beristirahat. Tentu saja aku mengikuti omongannya, tidak mau aku balik lagi ke kebun bambu itu lagi. Jadi, Bang Dirman cerita, kalau tadi ia sempat ketiduran di pondoknya Daniel, yang rencananya hanya sebentar, malah jadi lama. Jadi dia tidak nongol-nongol di tempatku. Esok paginya, aku terbangun pada pukul 7 di rumah itu. Di ruangan tengah, sudah ada Bang Dirman dan Daniel. Bang, sudah bangun, sini ngopi dulu, ucap Daniel saat itu menyapaku. Di meja, sudah ada singkong rebus dan kopi untuk sarapan. Katanya tadi malam lihat hantu bang, ucap Daniel sekali lagi. Saat itu, aku menceritakan secara detail kejadian tadi malam. Setelah mendengar ceritaku, Bang Dirman bilang, hantu kebun bambu itu memang jadi perbincangan orang-orang desa dari dulu. Memang serem. Bahkan para pegawai yang dulu pernah bekerja di sini, mereka menyerah untuk bekerja di sini. Mereka takut. Tapi bagi kami berdua, penampakan sosok hantu itu sudah biasa. Tidak aneh. Mereka tidak akan mengganggu, hanya memperlihatkan wujudnya saja. Jadi bagaimana? Masih lanjut kerja di sini apa bagaimana? Kan baru 1 malam, masa udah nyerah? Lanjut Bang Dirman berbicara seperti itu. Enggak bang, makasih bang. Aku lanjut aja pulang ke pagar alam bang. Makasih juga selama ini udah nampung saya bang. Udah ngasih peluang saya bekerja. Tapi saya nggak kuat bang, beneran maaf banget. Setelah itu, aku mulai membereskan perlengkapanku. Tak lupa aku berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Bang Dirman dan Daniel. Siangnya, Daniel mengantarkanku ke terminal. Tak lupa di terminal juga aku mengucapkan terima kasih kepada Daniel. Jujur saja, pengalaman singkat itu benar-benar membekas di ingatanku. Benar-benar seram. Penampakan sosok hantu penunggu kebun bambu benar-benar mengerikan. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya. Tak lupa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang terus setia mendukung dan terus mendengarkan cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan dilancarkan rezekinya. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.